Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal di Arab itu kalau ada seorang tamu misalnya ahlan wa sahlan, selamat datang, tapi menggunakan kata marhaban. Apa bedanya? Kalau kata Pak Quraisy Shihab, ahlan wa sahlan itu tamu biasa. Tapi kalau marhaban itu tamu yang luar biasa. Maka kita ketika berselawat kepada Nabi menggunakan bahasa marhaban. Orang kampung bilang marhabanan. Jadi kalau kita sudah mahalul qiyam disebut dengan marhabanan. Kenapa? Sebab yang lahir, yang datang ke dunia adalah makhluk Allah yang luar biasa. Maka disebut dengan marhaban. Maka kita bilang marhaban ya sahra Ramadan. Ini bulan yang luar biasa. Bulan yang bukan main-main. Ini bulan serius. Kadang-kadang antara omongan dengan kerjaan itu berbeda. Dia yang masang spanduk marhaban, dia bikin tulisannya, dia yang mengucapkan, dia yang melapaskan, tapi dia juga yang cuma 2 malam tarawihnya. Habis itu hilang entah kemana tuh. Awalnya marhaban. Jamaah sekalian yang berbahagia, tema kita hari ini, saya bercanda saja sebenarnya dengan Mas Nasib itu, temanya adalah I need, bukan I want. Kata Mas Nasib, ini tema apa Ustaz? Ya pokoknya tema lah, yang penting ini ceramah ada temanya gitu kan. I need, bukan I want. Puasa itu mengajarkan kita, hidup itu yang penting I need, bukan I want. Nah, hari ini kita pindahkan jadwal sarapan kita dari kemarin, bahkan ada yang dari hari Sabtu. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Biasa kan kita mah kalau puasa Sabtu Minggu pasti pilihnya Minggu. Kalau Lebaran Sabtu Minggu pilihnya Sabtu. Besok diuji di Idul Adha. Idul Adha itu kalau kriteria tinggi hilalnya halus 3, maka tanggal yang beredar sekarang salah. Idul Adha akan jatuh pada hari Minggu, tanggalnya hari Sabtu. Besok diuji keimanan kita. Mau pilih yang mana? Lebaran masalahnya. Bisa Lebaran kalau Sabtu Minggu, Sabtu. Orang udah potong kambing kita masih puasa aja. Ya kapan bakar satenya? Dah. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Sudahlah, itu sudah kita bahas di masjid ini panjang lebar. Dulu. Udah lupa kemakan kopi. Tadi, ketika harusnya kita tuh sarapan jam 7, sarapan jam setengah 7. Tapi kita taikkan menjadi jam setengah 4, jam 4. Harusnya hari ini setelah sholat, kita semua ngumpul di pinggir kali. Ada yang makan, ada yang ini, ada yang bawa makan dari rumah. Harusnya nanti sore, bahkan sebelum maghrib sudah makan lagi. Bahkan ada yang jam 2 nanti itu ada kopinya. Kopi hitam nggak pakai diaduk. Nah, banyak tuh. Tapi ternyata 2 hari ini kita diajarkan Anda cukup makan sahur, Anda cukup buka puasa. Dan ketika kerja, ini panas bener kan kelihatannya. Kalau kemarin masih mendingan agak adem. Hari ini kelihatannya panas betul. Bapak haus, ibu haus, lapar. Nanti ketika maghrib pulang kerja itu hanya segelas es kelapa dengan gorengan selesai. Yang tadi kelihatannya udah ngancem kan? Ngeliat orang minum di jalanan tuh udah wow, gue gamparin anak. Bikin kita ngiler aja. Ngeliat orang ngerokok, kurang ajar nih orang ini. Tapi pas udah waktunya maghrib, tek duduk, Allahu Akbar. Es kelapa. Yang es kelapa kan orang awam deh ya. Kalau orang alim mungkin pakai air zam-zam. Karena kita nggak punya zam-zam, adanya pampang, jadi kita nggak gunakan. Itu air zam-zam sama kurma 3 butir, itu pun selesai. Ternyata yang kita inginkan bukan makanannya. Yang kita inginkan adalah situasinya. Air putih menjadi nikmat. Teh manis menjadi nikmat. Es kelapa menjadi nikmat. Apalagi gratis, jauh lebih nikmat. Semua saat itu menjadi nikmat. Ternyata yang bikin nikmat itu bukan soal zatnya, tapi yang kita butuhkan adalah situasinya. Ini puasa, ini lapar, ini haus, maka apapun menjadi nikmat. Maka hidup itu sebenarnya nggak perlu disiksa dengan makanan. Kalau hari ini nih Pak, nih hari ini ntar buka puasa Pak, buka puasa. Ada teman kita yang makan nasi padang. Ada teman kita yang makan, mohon maaf, nasi warteg. Ada teman kita yang makan cuma sama nasi dengan tempe orek. Mana yang lebih nikmat? Ntar buka puasa. Semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Harganya berbeda. Yang satu 15.000, yang satu 7.000.
yang satu 5.000. Tapi ketika beduk maghrib makan, itu kelihatannya semuanya nikmat. Kenikmatan itu bukan di warung Padang, bukan di warteg, bukan di orek, bukan. Karena laparnya kita. Ternyata yang kita inginkan bukan makanannya. Yang kita butuhkan bukan zatnya, tapi situasinya. Hidup itu begitu. Kadang kita disiksa sama keinginan, bukan kebutuhan. Tipe baju, kan yang penting tutup aurat. Merek nggak penting. Mau mereknya Alkalin di belakang, mau mereknya semen 3 roda di samping, hadiah material, itu nggak penting. Yang penting tutup aurat. Tapi berapa banyak orang urusan handphone saja disiksa dengan merek. Padahal orang Jawa udah bikin Oppo, mereknya Jawa tuh, iki Oppo itu, ada Vivo. Tapi kita diseksa sama, oh harusnya yang Apple, gitu ya. Yang ada Apple kebelah gitu tuh. Yang dibutuhkan dari HP itu apa? Pulsa, Pak. Kota, Pak. Mereknya Apple, nggak ada pulsanya. Jual. Buat beli pulsa. Nah, itu kan yang kita inginkan merek. Yang kita butuhkan bukan merek sebenarnya. Tapi kita diseksa sama merek. Saya nih menyampaikan tausiah. Yang Bapak butuhkan adalah ilmunya, bukan orangnya. Tapi kadang-kadang kita disiksa sama orangnya. Saya menyampaikan, Ustadz Yusuf masuk, banyak orang. Saya menyampaikan, Ustadz mulai, bubar semua. Isinya sama. Isinya sama. Orang baca Quran, di sini ada qori, baca surah Al-Baqarah 183. Panggil dari luar Al-Baqarah 183. Sampai qori internasional baca 183. Yang kita butuhkan apa? Yang kita inginkan apa? Nah, kalau qorinya teman kita yang tadi azan, ditempel di spanduk, orang malas datang. Tapi kalau internasional, orang mau datang. Padahal ketika baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama, kan sama. Tapi kita disiksa oleh keinginan, bukan kebutuhan. Yang kita butuhkan apa? Nah, kita perlu tetangga, pasti. Kan nggak mesti tetangga kita orang kaya. Yang penting ada tetangga. Kalau tetangga orang kaya di komplek Belasono tuh, yang pada kagak kenal, ngunci pintu mulu, nggak seru, Pak. Enakan di kampung kita, tetangga. Buka pintu, pagi-pagi semua buka pintu, kletek-kletek. Assalamualaikum, sehat. Malam ngapa itu anak nangis mulu? Ada bahasa. Walaupun tuh kata orang dalam, alah kepo. Tapi kalau buka pintu pada bermut-bermut, pada diem aja, nggak seru, Pak. Yang penting kita punya tetangga. Soal tetangga kita, orang kaya kah, orang miskin kah, pejabat kah, itu bukan yang kita butuhkan. Cuma kadang-kadang kita disiksa oleh apa yang kita inginkan. Di pala bapak nih, di pala ibu, yang enak terbuka pakai apa? Itu yang kita inginkan. Kadang-kadang yang kita inginkan mahal. Ternyata yang kita butuhkan apa, Pak? Azan maghrib. Itu yang kita butuhkan. Bapak mau makan di kampung kecil namanya. Bapak mau ngapain di Talaga Sampiran namanya. Kalau nggak ada azan maghribnya, Pak. Tapi Bapak tetap di pabrik ABC, maghrib ketika azan, alhamdulillah. Yang dibutuhkan azan maghrib. Dan ketika azan maghrib nggak butuh yang suaranya enak, yang napasnya panjang, kagak butuh. Yang penting berbunyi Allahu Akbar, maghrib udah. Tapi kan kita kadang-kadang, siapa tuh azan suaranya kagak enak? Siapa itu azan, aki-aki azan? Siapa itu suaranya panjang banget? Nggak penting, Pak. Di tempat saya ada tuh yang ngomong begitu tuh. Azannya salah tuh Ustaz. Harusnya banyak nggak panjang, Allahu Akbar, nggak panjang. Harusnya Allahu Akbar, betul. Tapi tuh anak nggak pernah masjid, coba deh. Dia tukang monten orang azan. Aknya lah jangan pakai kol-kolah, akbar, jangan pakai kol-kolah. Maka saya kadang-kadang suka, Pak, belajar tajwid itu kita butuh buat baca Al-Quran, bukan buat monten azan. Azan itu bukan Al-Quran. Nah, kalau belajar tajwid dipakai buat semua, Pak, nanti kita ngomong susah. Coba, kalau ketemu orang Arab, man anta, Pak, nun mati ketemu,
Man anta? Masya Allah. Ana khair. Mad arid li sukun. Khair. Wah. Repot, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tajwid itu buat Quran. Ini kadang-kadang ini buat Quran ketika kita butuh nonton orang. Akhirnya orang baca salawat dinilai. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salimnya jangan panjang. Itu kan kagak ada mat di situ. Bang, ini sholawatan, Bang. Ini bukan baca Quran. Tajwid itu buat baca Quran. Maka ada orang yang mempermasalahkan amin. Amin itu bagaimana sih? Amin. Apa amin? Apa amin? Mohon maaf, al-amin bukan Al-Quran. Amin bukan bahasa Arab. Karena orang Yahudi dan Nasrani pun bacanya amin. Silahkan Anda baca amin terserah. Yang penting maknanya satu. Istajib. Ya Allah, terima. Maka ada yang amin. Ada yang amin. Dari zaman dulu perempuan demennya belanja. Besok lebaran baju paling banyak laki apa perempuan? Perempuan. Emang udah dunianya begitu. Kalau ada bapak punya istri, diem aja, beliin baju satu, iya aja. Waduh, Pak, itu bukan perempuan kayaknya itu. Bukan. Nah, maka justru dinikahkan supaya bapak menjadi orang yang bisa mengayomi. Itulah fungsinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kita butuhkan istri. Maka kata Gus Bah, apa kata Gus Bah? Saya mah punya istri, asal saya pulang dia lagi sholat, asal saya pulang dia baca Quran, dia puasa Ramadan, cukup, itulah istri. Kan ada yang pengen punya istri tuh bisa masak, rajin. Itu kriteria pembantu, Bang. Istri bukan di situ kriterianya. Itu lu nyari bini apa nyari pembantu sebenarnya? Yang Anda butuhkan tuh istri. Soal cakep atau tidak itu relatif. Saya kadang-kadang bercanda sama ibu-ibu. Ibu-ibu punya suami jelek itu lebih lama, lebih awet dibanding punya suami ganteng. Suami ganteng umur 25 dinikahin ganteng, besok 60 jelek, gantengnya kagak awet. Coba punya laki jelek. Dari umur 25 sampai mati awet. Jelek aja. Nah, Pak, kita butuh anak. Iya, saya butuh anak. Tapi yang kita inginkan, nah ini kadang-kadang anak tersiksa dengan keinginan kita. Anak saya harus hafal Quran, bapaknya aja ikro kagak hatam-hatam. Akhirnya anaknya temennya udah 1 juz, anaknya belum. Kamu bagaimana sih? Disiksa anaknya. Biarkan saja Pak, anak kita jadi anak kita, jangan jadi kita. Bu, anaknya jadi anaknya, jangan jadi ibu. Anak masih kecil dipakein sepatu yang panjang, kacamata hitam. Ini emaknya nih. Waktu muda nggak kesampaian. Nah, kadang-kadang ada anak kecil rambutnya, yang laki panjang, ada buntutnya di sini. Babanya ini. Anak kecil nggak punya kemauan, Pak. Kita punya anak, ketika punya anak, itulah yang Allah titipkan kepada kita. Yuk ajarkan adabnya, yuk ajarkan. Tapi kadang-kadang masuknya ke kemauan kita. Nah, saya sedang diuji sama anak saya, Pak. Anak saya itu yang nomor 2, lulus SMP. Saya lagi lihat ke komputer aja. Saya bilang, lagi ngapain, Dek? Lagi daftar, Bi. Kemana? Ini ada beasiswa di Turki. Turki? Sampai kaget. SMA, Pak. Lulus SMA, mau ke Turki. Tapi sebagai seorang guru, saya bilang, ya, apa yang dibutuhkan? Walaupun saya berdoa, ya Allah jangan diterima, ya Allah jangan diterima. Tetap saya berdoa. Tapi di depan dia enggak. Saya sebagai orang tua bilang, ayo apa yang dibutuhkan? Saya perlu transit ini, di rapot di transit. Siap, saya urus semuanya itu. Sampai sekarang sudah masuk daftarnya, kemudian tinggal tunggu pengumuman. Pengumumannya bulan depan. Istri saya berdoa, Bi, berdoa, jangan lulus. Tapi di depannya enggak, jangan kembali. Maka saya pikir, dulu waktu saya belum punya anak dewasa, saya pikir, kok orang tua sama anak bisa berantem ya? Oh ternyata, kadang-kadang anaknya maunya kemana, orang tuanya kemana. Orang tuanya memaksakan anaknya berdasarkan keinginannya. Akhirnya anaknya adalah dirinya. Jadi, I need, bukan I want. Besok lebaran, yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan. Yang kita butuhkan bukan kita inginkan.
Baju baru butuh apa ingin? Ingin. Maka kadang-kadang kita disiksa. THR hari ini turun, besok udah hilang, bagaimana? Nah, hari ini turun, besok hilang. Kalau mudik I need ya. Mudik I need apa I want? Saya belum pernah mudik, jadi saya nggak tahu tuh. I need apa I want itu kalau mudik. Bukan kebutuhan. Itu akhirnya hidup ini selalu disiksa. Sama Pak, makan buka puasa, sahur Pak. Mau pakai apa juga menyahur pakai nafsu Pak. Bapak mau pakai rendang, mau pakai semur, mau pakai apa yang namanya nyaur masa adanya. Mie lagi Pak, Indomie dah udah paling mantep udah Indomie. Yang namanya sahur. Jadi puasa mengajarkan kita ternyata hidup ini adalah ini. Ibu punya suami, bersyukurlah. Bukan soal kayanya, bukan soal miskinnya, bukan soal gantengnya. Jangan pernah suaminya kemudian dibandingkan dengan suami orang lain. Nah, ya kan saya pernah cerita dulu ada seorang ayah saja membandingkan anaknya dibalikin sama ayahnya. No, anaknya teman ayah umur seperti kamu udah punya perusahaan. Kamu belum jadi apa-apa. Akhirnya kata anaknya apa? No Pak, Pak Jokowi umur 60 jadi presiden. Bapak umur 70 nggak jadi papa. Yang kita butuhkan itu keluarga. Ya sudah, dapat keluarga, alhamdulillah. Bukan soal ini harus jadi dokter, ini jangan. Kalau jadi, alhamdulillah. Hafal Quran, alhamdulillah. Tapi biarkan semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Maka kalau bahasa orang, semua orang itu punya maziyah. Ada seorang ulama, ulama yang anggaplah seorang wali begitu. Ada ceritanya begini, ada orang ketika pergi haji paspornya hilang. Ketemu tuh sama kiai minta petunjuk. Hah? Kenapa? Paspor saya hilang, saya nggak bisa pulang. Ini isep rokok, kata kiai. Nih, rokok, isep rokok. Sambil jalan, ntar kalau mentok ada pintu, buka aja pintunya, kata kiai. Rokok aja, dia nggak tahu tuh sudah ngerokok tuh. Ngerokok aja. Mentok pintu, dia buka. Ternyata itu rumahnya di Indonesia. Temennya satu pesawat belum sampai, dia udah sampai ke rumah. Mau percaya mau kagak bodo amat. Yang penting gue cerita. Kalau wali kan khariqul ada kan, pokoknya itu hanya sebuah cerita. Bapak mau percaya mau kagak. Ada orang yang berkunjung ke rumah kiai situ, minta amalan sama kiainya, minta wiridan sama kiainya. Saya bilang ya Allah bang, datang ke rumah kiai yang kayak begitu mah bang, minta doa dia dekat sama Tuhan. Bang, nyari berkah karena dia dekat sama Tuhan. Jangan abang pengen jadi dia. Kenapa? Orang semacam wali kayak gitu tuh bukan ngelamar Pak. Bukan ngasih proposal ke Allah. Ya Allah saya pengen jadi wali. Wali adin. Apa wali murid? Enggak. Allah lihat nih mana yang pantas, mana yang cocok. Yang senderan misalnya, yang pakai kaos. Pantas jadi wali. Ya wali murid, ambil rapot setiap tahun. Nah, ibu-ibu bisa jadi wali. Jadi Allah lihat angkat. Kenapa diangkat? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya lewat hambanya. Itu pilihan. Maka kita ketemu kiai butuh, I need. Yang kita butuhkan apanya? Doanya. Yang kita butuhkan apanya? Ilmunya. Yang kita butuhkan apanya? Nasihatnya. Bukan kita pengen jadi dia. Ini yang salah. Kiai hebat kiai. Bisa terbang kiainya. Terus muridnya pada kemana itu? Lah kalau kiainya terbang, ngajinya bagaimana? Tuh kiai ustadz sholat di air bisa. Makmumnya kelelep. Kata ulama, kalau ada seorang kiai yang katanya bisa terbang, bisa jalan di air, jangan tertipu. Lihat kiainya, istiqomah nggak? Itu aja. Kalau dia ngajar, istiqomah nggak? Kalau dia zikir, istiqomah nggak? Soal itu mah karomah yang diberikan Allah, dipilih sama Allah. Nggak bisa diusahakan. Maka yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Pak, kalau kita inginkan apa? Berdoa semuanya pengen sehat Pak, nggak ada yang pengen sakit kan? Itu yang kita inginkan. Terus dokter rezekinya dari mana? Kalau kita pengennya COVID-19 semuanya sehat, nggak ada yang meninggal Pak. Ya itu yang gali kuburan dari mana di sini? Ya kalau Haji Rawai Maidama kan bilang begitu, ada suka, ada duka. Silih berganti. Di sono nangis no, bapaknya meninggal, diumumkan disebut namanya nangis. Tapi tukang gali kuburan, alhamdulillah, proyek ada juga. Akhirnya doa gue diterima coba.
Semalam tukang gali kuburan berdoa ketika tahajud, Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an katsir. Mau munggah belum punya duit. Mau puasa belum punya duit ini. Berdoa, ya Allah rizki. Ada yang meninggal. Iya, terima kasih Allah kau terima doa saya. Sekali dua lagi ya Allah. Doa. Dah, kita kembali deh ya. Jadi Allah mengajarkan kita dengan puasa. Ternyata selama ini saya dan kita semua tertipu. Kita bukan mencari yang kita butuhkan, tapi kita mengejar apa yang kita inginkan. Yang mengejar itulah yang menyebabkan kita tersiksa, menyebabkan kita tidak bahagia. Pak, punya istri, punya anak, punya keluarga, itu adalah rezeki yang luar biasa. Kalau bercanda bapak dengan istri di tempat tidur harus dibayar berapa duit? Yang ada orang bilang, kenapa zina Ustadz diharamkan? Kata ustadznya, yuk kalau zina diwajibkan sehari 5 kali seperti sholat, Anda sanggup? Sekarang sholat nggak jadi dah, sholat haram. Yang wajib adalah zina. Sehari harus 5 kali. Ini bakal banyak orang masuk neraka karena nggak sanggup berzina sehari 5 kali. Oh saya sanggup Pak, lu masih muda sanggup. Ntar lu jadi aki-aki. Berzina sehari 5 kali wajib. Mati lu di tempat tidur. Satu. Yang kedua, ongkos untuk berzina. Kan? Kalau pakai dibayar, berapa duit? Satu. Yang ketiga, ada nggak cewek yang mau meluh? Nah, buat diajak berzina. Lu kan KW 10. Makanya Allah larang yang berat. Jangan berzina. Mahal, berat. Sholat aja, murah. Oh, subhanallah. Tapi kan kadang-kadang yang kita mau, ya gitu tuh. Padahal yang kita butuhkan, sholat. Allah. Sekali lagi deh ya. Puasa mengajarkan kita untuk bisa memilih mana yang kita butuhkan, bukan mana yang kita inginkan. Bapak nulis status di HP, itu ingin apa butuh? Ingin. Kalau buat promosi makanan butuh namanya. Nah, saya sering baca status Mas Nasib. Nah, kayak begini misalnya nih, hadirilah, itu namanya butuh, kan orang supaya datang. Tapi kalau OTW ke puncak, ya siapa yang butuh informasi itu? Nah, apalagi punya makanan baru beli dipoto. Ada yang gratisin, Padang. Terus jawab temennya, bodo amat. Kan berantem Pak jadinya. Nah, tulislah status yang memang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.